pembuat video ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan melakukan manajemen bandwidth gitu ya. Kalau sebelumnya kita udah bangun jaringan sederhana VoIP ya, yang menggunakan IP DHCP maupun IP statik. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan manajemen bandwidth di sini di MikroTik-nya. Nanti dapat kita analisa pengaruh dari manajemen bandwidth terhadap komunikasi antar software-nya ya di sisi kliennya. Dengan contoh nanti slide telepon ke TCS gitu kan, seperti itu. Oke. Jadi yang pasti kalau Anda udah ngikutin dan berhasil dalam membangun jaringan sederhananya, jadi Anda tinggal nyeting bandwidth-nya aja ya. Oke. Saya menggunakan MikroTik 6.45.6 gitu ya. Bagi Anda yang belum menginstal ini, silahkan install dulu. Sudah ada videonya di channel saya sebelumnya. Anda cari dan ikuti tahapan instalasinya. Lalu siapin Winbox-nya. Ya, jadi klik di sini. Oke, siapin ya Winbox-nya seri Winbox 64 bit seri 3.30 gitu kan. Oke. Jadi ketika udah MikroTik-nya udah jalan, di power on, kemudian kita jalanin, pasti sudah tampil. Kalau Anda belum punya, saya sediakan link Google Drive untuk download Winbox ini gitu ya. Oke. Lalu saya tampilin dulu gitu ya IP-nya di sini, IP address print ini kan. Jadi ini ada dua interface gitu kan. Kemudian ada Ether 1 dan Ether 2. Ether 1-nya 31.2 dan Ether 2-nya 150.1. Oke. Jadi jika Anda masih bingung kenapa kok bisa tampil IP-nya seperti ini, berarti silakan tonton video sebelumnya ya, ketika kita membangun sebuah jaringan sederhana VoIP di situ. Oke. Kalau kita udah melewati video itu, bisa lanjut di video ini. Oke, berarti ini IP-nya. Kemudian saya pastikan dulu kita HMD ya. Jadi saya mau pastikan dulu antara host gitu ya. Host bisa terhubung dengan server, yaitu IP-nya 192.168.150.2. Oke, jadi saya cek, saya buktikan dulu IP dari server ini if config ini ya. Oke, IP-nya 192.168.150.2. Langsung saya ping aja. Ping 192.168.150.2. Oke, udah TTL. Oke, sudah TTL ya. Berarti antara host di sini jadi di sini antara host dengan server sudah bisa terhubung gitu kan ya. Oke. Lalu kita buka Winbox-nya, lalu kita pilih akses MikroTik-nya. Jadi kita pilih IP Ether 1 untuk bisa mengakses MikroTik-nya dari Winbox gitu ya. Lalu klik connect. Ingat 31.2 ini IP dari Ether 1-nya MikroTik. Ingat ya, Ether 1 MikroTik IP-nya ini. Oke, jangan sampai salah. Kita klik, lalu kita klik connect. Sudah tampil. Jadi MikroTik ini udah terlisensi ya. Jadi Anda nggak perlu import lagi lisensinya. Jadi ketika kita udah bisa membuka MikroTik dari Winbox, jadi kalau kita mau manajemen bandwidth, kita pilih QUse ini ya. Lalu kita pilih yang simple saja, karena kita disuruh memanajemen ini menggunakan simple QUse. Ya, tekniknya ada dua gitu ya. Ada yang simple QUse, ada yang QUse string gitu ya. Atau mungkin ada teknik-teknik yang lain. Ya, jadi yang saat ini di video ini kita akan menggunakan teknik yang simple QUse saja, yang lebih sederhana. Kemudian kita pilih tombol add atau tombol plus ini ya. Oke, lalu kita namai setting BW berapa nih? Misal 64K ini ya. 64K. Lalu untuk targetnya ini kita isi 192.168.150.1 gitu ya. Kemudian 24. Oh, nggak mau, berarti langsung gini. Atau gini,
024. Oke. Jadi semua yang ada dalam satu network ini, targetnya adalah network ini akan dibatasin gitu ya. Semua yang berada dalam satu network ini. Berarti termasuk di sini kan ada Ether 2 mikrotik, kemudian ada server gitu ya. Jadi kalau satu network di sini, ini bakalan kita batasin, kita manajemen bandwidth-nya gitu kan. Oke, jadi kita klik OK saja. Kemudian kita batasin berapa nih? 64K misalnya. 64K, berarti output-nya juga 64K, kemudian bandwidth-nya juga 64K. Gini aja sih sebenarnya. Jadi kalau misal kita Oke, kemudian kita double klik, kita lihat trafiknya. Oke. Jadi misal di sini kita berhubungan gitu, kita telepon misalnya. Ini kan belum ada trafiknya ya. Jadi kita coba telepon dulu dari S-Lite, telepon ke 3CX, kita jalanin. Oke, statusnya on hold, ready. Ya udah kita telepon aja. Oke, angkat. Halo. Oke, kita coba cek di sini. Oke, ada trafiknya ya. Oke. Menurut saya unik. Trafiknya dikit. Atau mungkin gara-gara kita settingnya di sini. Kita untuk connect ke server, kita bypass pakai satu. Karena mungkin di event tabnya kita trouble. Oke. Jadi ini saya tunjuk dulu. Ya, kita banding aja ya. Kita banding aja dulu. Kalau misal untuk saya matiin dulu aja biar nggak ganggu. Oke. Jadi di video sebelumnya saya udah jelasin kalau misal ngeping dari sisi host ya, sisi host mana? Jadi kalau misal ngeping dari sisi host ke Ether 2 ini gagal gitu ya, ada dua teknik gitu kan. Kita setting gateway-nya di firmware 8, gateway dari Ether 1 mikrotik, atau kita setting firmware 1 dengan gateway-nya Ether 2 gitu kan. Oke, ini contoh. Kita ulangi lagi, memastikan. Kita buka, kita klik kanan, kita pilih properties gitu kan. Oke, kita default aja ya. Nah, kita klik yang otomatis IP-nya. Oke. Nah, di kondisi ini gitu ya, antara server dengan host ini sudah bisa terhubung. Oke. Gimana caranya? Coba aja kita cek di sini. Oke. Ping gitu ya, saya ketik ya. Oke. Ping 192.168.31.1. Ini sudah TTL gitu kan. Jadi saya ngeping dari sini, dari server ke host kita, laptop, itu sudah bisa TTL. Cuman kalau saya ngeping, ya, jadi ini sudah TTL ya, ngeping 31.1, dilihat dari mana IP dari host itu, ya udah kita ketik aja IP config ini kan, IP config. Oke, 8. Oke, kemudian servernya ngeping IP dari firmware 8-nya host, sudah TTL. Oke, jadi saya sudah berhasil ngeping dari server ke laptop. Lalu saya akan coba ngeping dari host ke server gitu kan. Ya mungkin dimulai dari Ether 2 dulu lah gitu kan. Udah kita ping 192.168.150.1. Ini Ether 2-nya mikrotik gitu kan. Oke. Ether 2-nya mikrotik. Ini saya geser biar kelihatan. Oke. Nah, saya rasa ini nggak akan bisa gitu ya. Pasti RTO gitu kan. Ini pasti RTO. Oke. Jadi ini pasti RTO ya, gagal gitu kan. Kenapa? Karena kita belum ngasih gateway. Nah, ngasih jembatan biar
laptop ini bisa terhubung dengan jaringan yang berbeda. Nah, sama ini kalau kita ngeping ke IP-nya server juga nggak akan bisa gitu kan, RTO. Oke, langkahnya gimana? Solusinya, caranya yang pertama, kita bisa ganti di VMware 8. Jadi kita edit, kita masukin gateway-nya, gitu kan. Tapi dengan catatan satu network di sini IP-nya. Jadi kalau kita nggak ngisi di sini gitu ya, kita cek aja ini apakah default otomatis IP-nya atau kita setting. Jadi kita klik kanan, pilih properties. Oke. Lalu kita cek di sini. Jadi ini otomatis ya. Jadi ini otomatis. Nah, jadi ketika otomatis VMware 8 itu akan dapetin IP 192.168.311, namun default gateway-nya kosong. Ya, ini yang nyebabin ngeping dari host ke server, ya, ngeping dari host ini ke Ether 2 atau ke server nggak bisa karena jaringannya berbeda. Nah, makanya kita harus ngenalin Ether 1, IP Ether 1 ini sebagai gateway-nya sehingga dia kenal network yang lain gitu ya. Oke, jadi kita harus ganti ya. Jadi ini kita harus edit. Nah, kita edit, namun IP-nya tetap bawaannya ya, yaitu 192.168.311. Tetap kita pakai ini. Ya. Kita pakai 192.168.311 kemudian 1. Lalu kita tab. Kemudian, nah ini baru kita isi default gateway-nya Ether 1 MikroTik, IP dari Ether 1-nya MikroTik. Oke. IP dari Ether 1-nya MikroTik yaitu 192.168.312. Ya udah, kita masukin di sini. 192.168.312. Oke. Ini sebagai jembatan sehingga host dapat ngeping gitu ya. Oke, kita buktikan ya. Jadi ini saya ping lagi gitu ya, ke server lah langsung. Oke, gagal ya. Oke, gagal. Jadi langsung saya oke aja. Lalu saya close. Kemudian, oke, ini saya close lagi. Lalu kita enable gitu ya. Jadi saya ping ke server, pasti sudah TTL gitu kan. Oke, sudah TTL. Kemudian kalau saya akses MikroTik, logikanya juga sudah connect, nggak ada masalah. Oke, karena kita nggak merubah networknya. Oke, jadi kalau misal kita IP config, oke, VMware 8 sudah muncul gateway-nya. Kalau sebelumnya itu otomatis IP-nya, bawaannya langsung dari VMware-nya ngisi IP-nya sendiri gitu. Nah, oke, di sini kosong default gateway-nya. Ya, oke, kalau pilih otomatis dia nggak kenal network yang lain gitu kan, karena nggak ada jembatannya untuk terhubung dengan network yang lain. Oke, kita kenalin sudah. Oke. Nah, dari sisi manajemen bandwidth-nya, akhirnya trafiknya itu ya dinamis gitu ya, dinamis. Oke. Kalau tadi kan jadi intinya kalau kita setting teknik yang pertama, di sini trafiknya dinamis ya, kelihatan ya. Yang pertama adalah kita setting di VMware 8, kita inputin gateway-nya, gateway dari Ether 1-nya MikroTik kita isi gitu kan. Ini teknik yang pertama ya. Oke, kita lihat dari sisi MikroTik manajemen bandwidth-nya, datanya lebih dinamis sepertinya gitu ya. Jadi gerak-gerak gitu ya, lebih dinamis. Kemudian kalau misal telepon ya, kita bandingin dulu teknik pertama ini ya. Nanti saya ajarin juga teknik yang kedua, kita ganti di VMware 1 gitu kan. Oke. Kita coba telepon dulu. Kita coba telepon dari Slide ke 3CX. Slide telepon ke 3CX. Halo.
Halo, halo. Oke. Suaranya itu ya, berubah ya, agak aneh gitu. Saya rasa muncul noise-nya. Nah, di sini lihat trafiknya. Merahnya banyak ya. Jadi birunya ini hampir ketutup sama merahnya. Ini artinya settingan bandwidth kita ini udah berhasil. Oke. Kita gini aja, kita bandingin aja langsung ya. Kita oke. Oh, ini langsung merah gitu kan. Kita disable aja. Kita disable. Halo. Oke. Udah apa? Perbedaannya sebelum dan setelah di manajemen bandwidth. Kalau ini lebih jelas ya suaranya ya. Lebih jelas suaranya. Kemudian kalau kita yang itu langsung merah dan suaranya kayak putus-putus gitu ya. Wah, ini merah kan. Ini merah dan trafiknya langsung merah gitu kan. Artinya kita berhasil memanajemen bandwidth. Ketika dirubah bandwidthnya pasti ini berpengaruh gitu ya. Kita setting lagi. Kita disable. Kita tekan tombol LED, lalu kita setting lagi. Setting B2M lah. 2M. Lalu targetnya 192.150.0 ya, garis miring 24. Ini networknya. Ya, jadi semua yang berada dalam satu network ini bakalan dibatasin. Lalu kita setting ke 2M. Nah, kemudian ini di 2M. Kita oke. Kita lihat trafiknya. Halo. Oke, ini ada pengaruhnya ya. Sedikit agak kecil suaranya, cuma ya kecil sih suaranya saya rasa. Halo. Suaranya kecil, tapi nggak ada noise-nya, cuma ya jelas suaranya cuma kecil ya. Oke, kita coba dilihat dari sini aja ya, kayak ya. Tapi ini nggak merah, beda kalau tadi nampak ya. Cuma suaranya nggak turun sebenarnya. Oke, kita coba lagi, kita disable. Kita coba lagi. Halo. Oke. Padahal ini udah bisa ya, tapi belum balik lagi kayak tadi suaranya. Cuma jelas suaranya nggak ada musiknya. Beda kalau kita nyalain kayak itu. Halo. Oke, merah ya. Terus kalau disable lagi, kita enable yang ini. Halo. Oke, jadi ini nggak merah, tetap hijau. Artinya trafik dalam settingan bandwidth ini masuk kategori yang aman gitu ya. Kalau merah kita tadi datanya yang lewat itu udah nyampe batasnya gitu. Kalau tadi sampai merah ini tetap hijau. Dan kemudian lalu lintas trafiknya juga aman ya. Artinya antara biru dan merah ini ya imbang. Kalau dulu di sini udah kelihatan ya lalu lintas trafiknya itu kita ada apapun dulu 100 kata BPS gitu. Oke, ini cara pertama dulu ya. Ini cara yang pertama. Kemudian bagaimana dengan cara yang kedua? Misalnya Anda ngalamin dimana saya sudah setting itunya Pak, ininya udah saya setting gitu kan, kamera datanya udah saya setting, depot gedenya udah saya isi, ether satunya mikrotik, cuma ingat ini nggak bisa terhubung gitu ya. Oke, jadi ini contoh nih, ini kita hapus ya, kita kosongin lagi gitu ya. Jadi ini kita kosongin lagi aja, lalu
kita bandingin kalau kita setting di VMnet satunya. Oke, kita kosongin, kita close, lalu kita disable, kemudian kita disable ya, lalu kita enable lagi. Oke, yang pasti kalau kita ngeping di sini, ngeping langsung ke server nggak bisa gitu ya. Oke, lalu kita setting di VMnet 1. Oke, VMnet satunya, lalu kita setting IP-nya. Oke, ini otomatis ya, otomatisnya IP-nya itu 88, berarti ini enggak satu network dengan Ether 2 dan server, berarti kita setting sesuai satu networknya. Jadi 192.168.150, sorry, 150 titik berapa? Satu udah dipakai sama MikroTik ya, nggak boleh. Server menggunakan IP 2 berarti nggak boleh, jadi kita setting 3 gitu ya, 3 nggak apa-apa karena belum dipakai. Kita tab, lalu kita isi ini IP Ether 2 nya MikroTik, default judulnya 192.168.151 gitu kan. Oke, benar ya, 151 Ether 2 nya MikroTik. Oke, jadi kita klik OK, kita close, jangan lupa kita disable dulu, lalu kita enable. Oke, langsung kita ping ke server gitu ya, saya ulangi, udah TTL gitu ya, udah TTL. Dan kemudian kita Windows-nya langsung keluar ya, kalau kita lakukan penyetingan ulang. Kita cek lagi gitu ya, kita login lagi, klik Ether satunya MikroTik, IP-nya, lalu connect, sudah. Lalu ini kita disable dulu ya, kita pakai yang 64K dulu, kita enable gitu kan, kita enable, lalu kita setting. Sudah disetting berarti udah ready semua, misal ya ini udah tersetting sebelumnya, lalu kita connect komunikasi X-Lite dengan 3GX 102. Halo. Oke. Artinya apa? Kalau kita setting teknik yang kedua, kita nggak berhasil ya manajemen. Artinya ini tetap hijau, gitu kan? Ini tetap hijau. Jadi ini ya saya katakan kalau teknik yang kedua masih berkomunikasi, tapi kita nggak bisa setting bandwidth-nya. Ya. Oke. Jadi semua trafiknya PL. Lo semua trafik apa ini kita setting, kita batasin sebelumnya itu nggak beda dengan teknik yang pertama tadi yang penting di pemetaan itu berhasil. Oke. Jadi ini aja perbedaan. Kita display lagi ya. Halo. Nggak sama, nggak ada perubahan apa-apa. Kalau kita enable yang apa? Nggak ada batasan. Beda dengan yang pertama, kita setting di VMnet 8-nya, cara default judulnya kita atur, kita sesuaikan gitu. Jadi ya kalau kita teknik yang kedua memang bisa terhubung, tapi kita nggak bisa memanajemen bandwidth-nya. Jadi trafiknya ya ini kosong ini ya, nggak bisa terpantau gitu ya, jelas di mana. Walaupun ada merah-merah dikit, tapi ini nggak mewakili trafiknya ada. Oke, mungkin kita bisa kayak gini mungkin. Kita bandingin ya. Kalau misal tipenya Anda nggak bisa gitu kan, ya udah diakalin aja lagi. Diakalin gini. Tetap kita isi VMnet 8-nya sesuai dengan IP VMnet 8 di sini. Kita sesuaikan. Oke, ini saya stop dulu ya, biar nggak. Oke, stop. Oke, jadi untuk VMnet 8 kita isikan
sesuai IP di sini gitu ya. Sorry. Sesuai IP di sini. Ya udah, kita IP config lagi ya di sini. Ini belum saya IP config. IP config. Oke. Jadi ini kan masih kosong ya, belum saya setting ya. Jadi kan IP-nya seperti ini. Jadi firmware 8 kita setting lagi kayak teknik yang pertama. IP-nya 192.168.31 kemudian 1, dan default gateway-nya 192.168.312. Artinya 2 ini punyanya Ether satunya MikroTik gitu kan. Kita oke. Apa ini? Ini ada tulisannya ya, multiple default gateway katanya. Kita coba aja tes yes gitu ya, kita please, lalu kita cancel, kita coba connect lagi. Oke, sorry, kita terlalu cepat, kita disable dulu, kita disable lalu kita enable. Oke, mau nggak mau tampil ya di sisi window-nya ya, artinya nggak mau di double, atau kita ngasih di sini mau nggak? Oke, mau, nggak apa-apa, kita coba aja, ini eksperimen gitu kan. Kemudian oh iya, jadi langsung efek ya, langsung efek. Kelihatan tadi langsung kita disable dulu ya biar tahu perbedaannya. Ini juga tetap on book, kita telepon eklat ke TCX. Oke, lalu kita enable. Halo. Oke, trafficnya dinamis ya, artinya ini kita berhasil membatasi ya. Halo. Dari sisi ini kan kelihatan ya kalau kita ngomong, tapi harusnya yang ini di bawah bandwidth. Ini efek kita akan bypass di sisi kamera 1. Jadi kalau gini aja, berarti kita gagal juga untuk teknik yang ketiga ini. Jadi di firmware 8 kita setting gateway-nya, tapi juga setting default gateway-nya. Kita setting bandwidth-nya secara virtual ini kita gagal ya. Jadi yang mana yang berarti itu teknik yang pertama. Oke, teknik pertama. Jadi teknik pertama itu hanya firmware aja yang kita setting gateway-nya. Firmware satunya kita kosongin. Jadi ya udah, berarti kita balik lagi yang teknik pertama di firmware satunya harus kosongin. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, kita otomatis ya, kita oke, kita close gitu kan. Oke, lalu kita disable ya, kita disable, lalu kita enable lagi gitu kan. Lalu kita cek IP-nya, IP config gitu kan. Oke, untuk firmware 1 udah langsung dapat IP bawaan ya, defaultnya ya dari VMware. Di setiap laptop pasti beda. Kemudian kita tes langsung ping ke server gitu ya. Logikanya sih ini berhasil ya, soalnya default gateway dari firmware 8 sudah diisi. Oke, sudah berhasil. Oke, jadi kita jalanin lagi. Nih kita pilih Ether 1, IP dari Ether satunya MikroTik, kita klik connect. Oke, lalu kita disable dulu ya. Ingat, ini sudah kita setting ya, di sebelumnya sudah kita setting. Ini yang berhasil untuk kita memanajemen bandwidth secara virtual, konsep seperti ini gitu kan. Oke. Jadi ini kita tunjukin lagi, ini udah berhasil. Ini teknik yang pertama tadi yang udah saya jelasin. Oke, kemudian kita close. Oke, kita jalanin, kita telepon ke 3CX. Halo. Oke, saya telepon. Halo.
Halo, halo, halo. Oke. Kemudian kita enable. Halo. Oke, ada noise-nya ya. Kelihatan ya. Kemudian ini statusnya merah. Kita lihat di grafiknya. Oke. Ini udah bekerja. Artinya kita berhasil dalam memanage bandwidth. Grafiknya dinamis seperti ini. Dan ketika kita lihat statusnya di sini, ikonnya warna merah. Oke. Kita berhasil. Kemudian kalau kita disable, halo, suaranya terdengar jelas. Ya. Oke. Semoga ini bermanfaat. Oke, saya lupa. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang sedang melakukan simulasi dalam manajemen bandwidth dan kita udah membangun jaringannya secara virtual, jaringan sederhananya, dan kita bisa membuktikan settingan bandwidth kita berhasil atau enggak, gitu kan. Jadi ada 3 teknik tadi ya. Yang pertama tekniknya kita setting di firmware 8, kemudian default gateway-nya kita isi. Oke. Kemudian teknik yang kedua kita setting di firmware 1 ya, default gateway-nya kita isi. Jadi kalau firmware 8 default gateway-nya itu Ethernet 1, kemudian pasti terhubung langsung bisa ngeping dari host ke server gitu ya. Lalu cara yang kedua ya, firmware 1 kita setting default gateway-nya Ether 2 mikrotik, sama-sama bisa terhubung, cuma perbedaannya yang ketiga adalah gabungin firmware 8 dan firmware 1 juga di setting default gateway-nya. Jawabannya yang akurat, yang efektif dan itu berhasil dalam manajemen bandwidth, cara yang pertama kita setting firmware 8 default gateway-nya Ether 1 mikrotik. Jadi Anda harus kalau mau manajemen bandwidth ya harus teknik yang pertama, yang ini kita setting manajemen bandwidth-nya di sisi firmware 8 gitu ya, di sisi firmware 8, kemudian default gateway-nya diisi Ether 1-nya mikrotik, jangan yang lain, walaupun sama-sama bisa terhubung, bisa ngeping. Seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.